Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, semangat dipun jawab kanthi serentak. Terus suasana pagi ini betul-betul suasana yang penuh ceria dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nuris samawati wal ard. Ba'diha wa 'ashiha wastiqbaliha. Nahmaduhu hamdan syakirin kama 'allamna an nahmadah wa nashkuruhu kama 'allamna an nashkurah. Allahumma antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah ahad pagi Jalan Salah rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang prima. Allah masih memberikan kepada kita sekalian kecukupan, dan Allah masih memberikan kepada kita sekalian hari ini ketentraman hati. Semoga rahmat dan nikmat yang Allah berikan pada kita, yang Allah turunkan pada kita sekalian senantiasa mengucapkan dengan lisan kita yang basah dengan kalimah-kalimah thayyibah ini dengan ucapan alhamdulillah. Sami-sami alhamdulillah. Kita bisa mengucapkan alhamdulillah karena kita sudah terbiasa mensyukuri semuanya itu, semua nikmat-nikmat dan rahmatnya ini dengan lisan kita, dan kita bisa membiasakan diri senantiasa dengan ucapan-ucapan hamdalah ini ketika mendapatkan sebuah nikmat. Ma'asyiral muslimin, jamaah ahad pagi rahimakumullah. Saat ini keadaan yang penuh memprihatinkan. Kadang-kadang kita memberikan nasihat kepada orang, banyak yang enggan dan menolak. Ada juga yang mau menerima. Saat ini yang berada di Indonesia saja, menurut survei ini Pak, yang bisa membaca Al-Quran itu 73%. Orang Islam yang bisa baca Quran 73% Pak. Dan yang belum melaksanakan sholat 75%. Bayangkan.
Jamaah bagi rahimakumullah. Dengan keadaan yang seperti ini kita prihatin. Setiap hari kita dengarkan pengajian, setiap hari kita dengarkan tausiah, setiap hari kita di masjid dengarkan tausiah. Bahkan ceramah-ceramah di HP pun kita dengarkan. Tetapi masih banyak orang yang enggan terhadap kebenaran dan kebaikan. Malah zamannya sekarang kebanyakan terbalik. Yang dulunya becik ke titik olo ke torok, saiki dirubah becik ke tampik, olo di tompo lama kan. Nah. Jadi tuntunan itu memang menjadi tontonan sekarang. Bayangkan Pak, sing tontonan menjadi tuntunan. Zamannya seperti itu. Maka kadang-kadang kita memberikan suatu nasihat pada orang itu, kadang-kadang apa? Ditolak. Innad dinan nasihah. Sampai Rasul mengatakan innad dinan nasihah. Innad dinan nasihah. Diawali dengan inna litakid litauhid, untuk menguatkan. Di situ ada inna litauhid, bahwa sesungguhnya dengan sebenar-benarnya bahwasanya nasihat, agama itu adalah nasihat. Innad dinan nasihat, agama itu adalah nasihat. Kalau kita tidak pernah mendapatkan nasihat agama, ya nggak dapat apa-apa Pak. Kadang-kadang ngrungokne kuping tengen, metu kuping kiwa, hewes angine Pak. Waduh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dengan demikian hadirin rahimakumullah. Keadaan yang seperti ini kita harus penuh apa? Betul-betul menginginkan agar kita ini mendapatkan yaitu pencerahan agama, agar kita mampu. Maka dengan inna dinan nasihah ini, nasihat nih saja, kita perlu mendapatkan nasihat dari agama. Dengan agama inilah kita bisa apa? Hidup damai. Dengan agama hidup dengan tenang. Dengan agama kita hidup dengan layak. Hati kita tentram. Kan dapatkan nasihat-nasihat agama. Kalau tidak dapatkan nasihat agama, apa yang ada? Maka ada seorang hukama di abad pertengahan, yaitu Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini pernah dicurhati oleh santrinya. Wahai tuan guru, apa yang harus kita tinggalkan kalau kita semua nanti sudah meninggal? Keadaan sudah demikian ini. Banyak orang-orang tidak seperti zamannya nenek-nenek kita dahulu. Semua dulu adalah membela yang benar. Tetapi sekarang membela yang bayar. Membela yang bayar. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita renungkan. Wahai guruku, sekarang apa yang harus kita banggakan seperti saat sekarang ini, dan apa yang harus kita tinggal untuk anak cucu kita? Sebab kalau kita meninggal nanti, yang kita tinggalkan adalah nama baik kita. Ya, akan saya berikan sebuah nasihat untukmu, dan lakukan ini wahai muridku. Kemudian Ahnaf bin Qais mengatakan, aklun ghoriziyun, akal yang orsinil,
kecerdasan. Akal ini adalah filenya ilmu, Pak. Dan dengan akal ini bisa merancang program ke depan apa yang harus dirancangnya. Ya, moga-moga mawon awak ini termasuk orang-orang golongan yang cerdas, nggih. Amin ya rabbal alamin. Golongannya ulil albab, Pak. Bisa merancang, bisa berpikir. Mempunyai suatu program yang cemerlang. Berpikir dengan pikir yang positif. Dan bisa merancang suatu program yang benar-benar bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan program tersebut benar-benar program yang menguntungkan dan bermanfaat. Ini akal gorisir, Pak. Akal yang betul-betul orsinil, Pak. Akal yang orsinil. Ya Ustaz, untuk mencari akal yang orsinil ini akal gorisir adalah sulit. Susah untuk mendapatkannya. Dan susah untuk menemukannya. Dan apalagi ma khairu ma yutul abdu, apalagi yang aku tinggalkan, apa yang akan ditinggalkan nanti. Kalau akal yang orsinil ini akal gorisir itu tidak ada. Bayangkan apa yang harus kita tinggalkan untuk itu. Kalau itu tidak ada, fa illam yakun, wahai Ustaz, apa yang harus kita persembahkan nanti? Karena akal-akal kecerdasan sekarang banyak yang disalahgunakan. Pinter tapi banyak orang yang pinter tapi tidak benar. Apalagi ya Ustadz, kira-kira kalau itu tidak ada. Kalau tidak ada itu adalah selanjutnya adabun sholihun, Pak. Adabun sholihun, sopan santun. Saat sekarang ini ya, didikan HP, ya, didikan lingkungan kadang-kadang tidak mendidik. Anak-anak banyak yang tidak bisa bahasa Jawa. Bahasa Jawanya iso ning ngawur, ning ora kenal, ora duga, nggak tahu basa. Karena apa? Pendidikan sopan santun ini adalah menurun sekali. Maka sebelum pendidikan yang lain, adab ini didahulukan dulu. Budi pekerti sopan santun ini didahulukan di orang tua. Makanya ibu-ibu banyakkan yang paham, nah, anaknya, cucunya diajari basa, nah, diajari ngomong yang halus. Karena ngerti ibunya adalah sering ikut pengajian akad pagi. Nah, cucunya dididik dengan bahasa-bahasa yang halus, yang lemah lembut, yang sopan. Nah, ini apa? Didikan. Maka sopan santun ini sekarang ini sudah banyak yang pudar, yang tidak paham. Yang dahulunya kalau kita ini berjalan di depannya orang tua kita numpuk Pak. Sekarang nggak numpuk lagi, lari saja. Bahkan panggil bapaknya menjadi bukan abi atau ayah atau bapak. Kadang-kadang panggil bapaknya, halo bro. Kurang ajar Pak. Panggil ayahnya seperti itu. Karena didikan yang keliru tadi itu. Bapaknya ya ayah, ya li, rapopo. Kan gak mendidik. Maka perlu apa? Diperingatkan. Begini nak. Cara manggil yang baik, yang sopan. Adapun sholihun ini sekarang sudah banyak yang tidak dimiliki. Yang tua kita hormati. Sekarang kadang-kadang anak-anak tidak menghormati pada yang bahkan sampai pada gurunya pun tidak bosok. Maka bahasa Jawanya adalah bahasa yang betul-betul mempunyai aturan-aturan yang begitu hebat, yang begitu enak. Ada moko, ada totol, ada kromo inggil dan sebagainya. Tapi kita harus apa? Membiasakan itu supaya apa? Adab-adab ini ada pada lingkungan keluarga kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka adapun sholihun yang kedua ini Bapak sekali.
Ya Ustaz, wahai guruku, seandainya ada pun solihun ini sulit, tidak ada lagi. Apalagi yang harus kita persembahkan? Apalagi ya Ustaz? Kalau itu tidak ada, fa'ilam takun ya Ustaz. Apa? Sohibun muwaffikun. Sahabat sejati. Sahabat sejati. Sahabat sejati ini juga susah Ustadz untuk mencarinya sekarang ini. Akun gorisiun yang akal yang usianya juga susah sekali. Kemudian ada pun solihun dia susah Ustadz. Apalagi begitu kita cari lagi sohibun muafikun. Semua teman-teman kita ini menjadi sahabat-sahabat ketika kita senang bersama kita. Tapi kalau kita dalam keadaan susah ditinggalkan. Jadi ada sahabat sohibun muafikun, ada sahabat sejati, dan ada juga sahabat kerabat, Pak. Sahabat kerabat ini adalah ketika kita senang, kita didatangi. Ketika kita ada pangkat jabatan, kita senantiasa disebut-sebut dan didatangi. Tetapi ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, tidak pernah muncul. Tetapi sahabat sejati ini adalah sahabat dunia akhirat. Ketika dalam keadaan susah, dia datang. Ketika dalam keadaan sedih, dia gembirakan hatinya. Dan ketika di dalam keadaan sakit, dia datangi, dibesuk. Bahkan sampai meninggal dunia pun diantarkan dan didoakannya. Bayangkan, sohibun yang benar-benar sohibun muafikun ini, sahabat sejati ini, susah untuk dicari. Kadang-kadang kita ini sudah berteman dengan teman kita yang bagus, yang mungkin semuanya seakan-akan tuh, ya kita akan jadikan sahabat sejati dunia akhirat. Tetapi masalah urusan dunia sedikit saja putus. Sudah putus apa yang terjadi Pak? Putus silaturahmi. Ya. Makanya Bapak-bapak sekalian, jangan sampai putus silaturahmi. Kebanyakan maaf ini orang-orang yang putus silaturahmi itu yang Allah turunkan azabnya kebanyakan ini di kaki sebelah kiri, Pak. Kaki sebelah kirinya kok kenapa kok begini? Kebanyakan itu adalah orang-orang yang putus silaturahmi. Jadi dengan kaki ini sebelah kiri ini sakit, kebanyakan apa? Ketara ya. Oh ini kebanyakan apa? Putus silaturahmi, bahkan bukan 1 hari 2 hari, bertahun-tahun. Sering saya ketemukan seperti itu. Survei membuktikan bahwasanya orang yang putus silaturahmi, oh ini dong yang didapatkan ini. Bahkan pun jangan sampai kita putus silaturahmi hanya 3 hari saja, Bu. Ya. 3 hari jatahnya, jangan sampai bertahun-tahun. Nanti kalau kaki kirinya itu sakit, diperiksaan yang dokter nggak ada penyakit, diobati sampai berkresek-kresek, jadi nggak ada perubahan. Oh mungkin koreksi. Oh padahal ada. Kesalahannya adalah putus silaturahmi. Maka jangan sampai kita semua aja menjadi sahabat kita sejati, Pak. Menjadi sahabat kita akad pagi ini bersama-sama, setiap akad pagi bertemu, menjadi teman kita, Pak. Menjadi sahabat kita. Kita sama-sama duduk begini kenalan, menjadi sahabat kita. Maka Pak, kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita senantiasa berteman dengan orang yang soleh, akan kita dapatkan ilmu-ilmu dan contoh-contoh serta tauladan yang baik dari teman kita. Sidang akad pagi rahimakumullah. Maka dengan sahabat sejati ini, mari kita cari. Dan sahabat sejati nanti akan memberikan wasilah kita kepada surga. Karena Pak, senantiasa mendoakan kita, Pak. Senantiasa mendoakan. Jangan sampai kita hidup ini tidak punya sahabat. Hidup ini hanya sendirian. Hidup ini harus banyak sekali kita usahakan dapatkan sahabat-sahabat sejati. Nah, yang sama-sama kita memberikan nasihat watawasau bil haq. Watawasau bil haq. Senantiasa memberikan pada kita nasihat-nasihat kebenaran. Ya.
dan kebaikan-kebaikan. Maka ini sohibun Pak, sohibun muafiqun. Kita cari dulu sekalian. Jangan cari sahabat-sahabat untuk neraka. Sahabat-sahabat yang bisa membawa diri kita menjadi neraka. Sahabat ngerumpi, sahabat fitnah, sahabat drengki. Ini kita jauhkan seperti itu. Karena kita ikut akad pagi, setiap akad pagi berarti bisa merubah diri kita. Bisa mengantarkan kita nanti benar-benar ke arah yang benar, ke jalan yang benar, yang diridhoi Allah. Itu yang kita harapkan. Jamaah akad pagi rahimahullah. Ya Ustaz, fa'ilam takun. Jika ini semua tidak ada, 1, 2, dan 3 ini tidak ada, apalagi yang kita banggakan ya Ustaz? Apakah masih ada kira-kira yang dibanggakan lagi? Qalbun murabbitun. Hati yang peka. Hati yang peka. Saat ini orang-orang sama metentang urusannya diri-dirinya sendiri. Sing penting aku hidupku mulia, sing penting aku hari ini bisa makan, yang penting aku hari ini bisa mulia. Tidak mementingkan barang orang-orang yang di sekitarnya, metentang tenang. Hidupnya senantiasa untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Hati yang peka ini yang kita harapkan. Ada tetangga kita yang susah, ayo kita bantu. Ada anak yatim yang perlu kita bantu, kita tolong. Kemudian ada duafa, karena kita diberikan oleh Allah harta yang cukup, berikan sebagian pada mereka. Qalbun, hati ini harus betul-betul murabbitun, yang peka. Jangan seenaknya sendiri. Karena sudah diberikan pangkat dan jabatan dan harta yang banyak, hidupnya senantiasa bertantang, sombong, membusungkan dada dengan kesombongannya. Jangan sampai seperti itu. Betul-betul kita mempunyai qalbun murabbitun. Qalbun murabbitun. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kita bisa berdakwah dengan harta kita. Allah berikan pada kita sekalian ilmu, kita bisa berdakwah dengan ilmu, bisa berdakwah dengan ilmu yang kita miliki. Dan Allah berikan pada kita suatu kemampuan, ya kita berdakwah dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita masa bodoh dengan lingkungan, persetan dengan yang penting aku wis ngene iki wis, enggak mikir orang lain. Maka qalbun murabbitun ini adalah benar-benar hati yang peka, senantiasa melihat ke bawah dalam urusan dunia, ke atas dalam urusan ilmu. Aku kepingin sekali bisa, aku iri sekali agar aku bisa apa yang dilakukan teman saya itu. Senantiasa dia ibadah dengan baik, dia bersedekah dengan baik. Iri saya ingin ikut padanya. Nah, seakan-akan apa? Apa yang kita lakukan itu masih kurang. Maka apa? Kepingin lagi yang lebih baik lagi. Ingin supaya sholat yang kita lakukan betul-betul khusyuk seperti teman-teman saudara kita. Kalau sholat benar-benar khusyuk, aku kenapa sholat kok gerambiang? Mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum masih ngelamun kemana-mana. Nah, kemana-mana yang dilamunkan. Apalagi dalam keadaan yang sulit seperti begini ini, berasa yo. Berikut Bu, berasa mahal pemurah ini. Nah, bumbu dapurnya mulai. Nah, ini ibu-ibu yang tahu. Nah, bapak-bapak tidak paham mungkin, tidak, tetapi ibuku lebih paham saat itu. Tetapi apa? Jangan sampai dibawa pada waktu sholat. Begitu juga bapaknya pada waktu kita sholat, jangan dibawa pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dalam urusan dunia, maka kita tinggalkan semuanya. Supaya apa? Betul-betul dalam menghadap kepada Allah itu benar-benar dalam keadaan khusyuk. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi hati yang peka, kembali pada hati yang peka ini. Tahu tentang ada lingkungan yang perlu kita bantu. Dengan tangan kita bisa bantu.
Dengan lisan kita bisa membantu. Maka bersedekahlah menurut kemampuan. Kita mampu dengan tangan kita bisa melakukan dengan tangan kita. Kita mampu dengan lisan atau tangan atau kaki kita laksanakan dengan itu. Maka kalau Allah memberikan pada kita kelebihan harta, lakukan dengan itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka qalbun murabbitun, hati yang peka ini juga susah. Hati yang peka ini adalah sulit dicarinya. Dan kebanyakan adalah manusia ingin mementingkan diri sendirinya sendiri dalam keadaan serakah. Sing penting aku dapatkan banyak, orang lain persetan dengan kamu. Sing penting aku dapatkan yang saya inginkan. Bal gedubal gedine sak bantal. Sing penting kena diontal. Jadi kalau sudah prinsip begitu, sudah kanibal ya Pak. Nah, sudah menghalalkan segala macam cara. Maka Islam ini mempunyai suatu aturan yang begitu indah Pak. Mulai dari masuk WC sampai keluar WC, mau makan sampai selesai makan, mau tidur sampai selesai tidur, bangun tidur, semuanya diatur oleh agama kita ini Pak. Dengan indah. Orang kafir nggak ada aturan Pak, sakar dewi. Maka hidup kita ini, prinsip hidup kita di dunia adalah mencari amal yang sebanyak-banyaknya untuk bekal mati, atau Mbak? Ya, mencari amal yang sebanyak-banyak untuk bekal mati. Jangan bikin repot diri, sengsara diri, Pak. Sengsara. Tapi apa? Kita butuh yaitu amal-amal yang harus kita bawa untuk bawa nanti mati. Maka dengan adanya nasihat-nasihat dari Ahnaf bin Qais buat kita sekalian luar biasa, dan kita semuanya perlu untuk bisa mengamalkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dengan amal soleh ini, amallah yang kita lakukan. Sekecil apapun jangan sampai meremehkan kepada amal yang kita lakukan. Sekecil apapun jangan sampai dikesampingkan. Tinggal niat kita. Amal yang kecil akan menjadi besar tergantung niat kita, tergantung hati kita. Amal yang besar-besar runtuh, bisa hancur gara-gara niat. Gara-gara niat. Ingin dapatkan pujian, ingin dapatkan sanjungan dari orang lain. Akhirnya jadinya sum'ah, jadinya riak. Kalau sudah jadinya sum'ah dan riak, luntur semuanya itu. Karena niatnya sudah salah. Maka niat benar-benar kita atur. Niat kita tata dengan sebaik-baiknya. Agar amal-amal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai permohonan kita yang sering kita ucapkan setiap pagi. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, warizqan. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Ini pengen agar ilmuku bermanfaat, pengen agar Allah hari ini berikan rizki yang baik, rizki yang barokah, dan Allah memberikannya pada kita, dan ingin agar semua dan itu amal-amal yang kita lakukan ini mutaqabbalan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang berkah yang kita nikmati, berkah yang Allah berikan kepada kita sekalian, ada nilai di situ. Berkah itu kita umpamakan seperti mata uang. Mata uang itu ada sisi keping. Yang pertama adalah yaitu syukur. Nah, di dalam syukur ini adalah kelipatan-kelipatan rasa nikmat, Pak. Kelipatan-kelipatan rasa nikmat. Maka dalam berkah itu orang-orang yang senantiasa mendapatkan berkah karena apa? Sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah alhamdulillah. Kemudian hatinya benar-benar yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ini adalah Allah yang memberikannya, Allah yang menurunkannya. Kemudian dengan arkannya kita taati, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Lah, ketika kita dalam keadaan taat ini, Pak, dalam keadaan taat ini,
Apa yang Allah berikan? Nikmat. Itu rumus, Pak. Jadi orang yang melaksanakan sami'na wa ata'na, taat pada Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan sebuah nikmat. Tetapi sebaliknya, kalau kita bermaksiat, apa yang kita dapatkan adalah laknat. Makanya enak yang mana, Bu? Kita akan taat atau maksiat? Apa, Bu? Taat. Ben oleh nih. Nah, disitulah rasa kita. Yang kita rasakan itu beberapa kelipatan rasa nikmat. Nikmatnya sehat, alhamdulillah. Aku bisa merasakan nikmatnya sehat dengan betul-betul indah. Rasa nafsu makan saya, apa yang saya makan serba enak. Biarpun segone wadang. Sambal TV bosok, Pak. Sambal bawang TV bosok rasanya nikmat. Karena sehat, Bu. Karena sehat. Coba sakit. Opo jalu amunduk tak turuti. Ayam panggang tak turuti nduk. Opo jalu omongo. Nah, omongo. Kadang-kadang gedek, Pak. Opo sing kok jaluk bakal tak turuti. Opo sate guli tak tukokne gedek, Pak. Karena sakit, nggak ada selera. Allah nyabut nafsu makannya. Allah cabut, Pak, nafsu makannya. Maka ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu dan kita mensyukuri rasa rahmat-rahmatnya Allah itu, ada di situ kelipatan nikmat yang bertubi-tubi, kelipatan rasa nikmat yang begitu banyak. Mungkin kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan rasanya pun nikmat, Pak. Karena apa? Semuanya itu adalah kita hanya ingat kepada Allah. Rasa nikmat. Dan yang keping berikutnya adalah kesabaran, Pak. Dan dalam kesabaran itu ada nilai-nilai kebaikan yang begitu banyak, Pak. Maka dengan berkah tadi adalah apa, Bu? Syukur dan sabar. Syukur dan kesabaran. Selama kita menikmati itu semuanya, berarti Allah menurunkan kepada kita keberkahan. Berkah. Berkah ini bisa bertambah. Tenang, Pak. Lah, Allah menurunkan pada kita semuanya ya nikmat-nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak ini. Kita senantiasa apa? Gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya Ustaz, kalau qalbun murabbitun tidak ada, hati yang peka ini sudah tidak ada. Semua ada mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang lain dan tidak peduli pada orang lain, tidak peduli pada yang duafa, tidak peduli pada anak yatim dan tidak peduli pada siapa saja. Yang penting dirinya hari ini sukses, yang penting hari ini dia bisa makan, yang penting hari ini bisa jaya. Tidak ingat kiri kanan, tidak melihat kiri kanan. Bahasanya kita punya tetangga tidak pernah dikunjungi, maka tetangga kita benar-benar harus kita hargai. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu. Hormatilah sinten, Bu? Tetanggamu. Hormatilah tetanggamu. Jangan sampai dengan tetangganya satu, jangan sampai dengan tetangganya bermasalah. Gara-gara PTE tonggone nelek neng goro-goro pitik, Pak, bisa putus hubungan. Gara-gara kucing. Karena kucingnya tonggone iki gane keluyuran ngentekne. Gerih-gerih ning pawon di dapur. Jadi permusuhan. Ya hewan kan nggak mungkin tuh tuan rumahnya mendidik sama hewan colongan kayak kan nggak mungkin. Maka kita sebagai orang muslim sadar. Kemudian apa? Dengan adanya gara-gara ayam dan kucing bisa bentrok. Kita menghargai, kita menghormati tetangga kita. Selama kita beriman kepada Allah dan hari akhir,
harus kita hargai, hormati kepada tetangga kita. Sebab sing nulung pertama kali apabila kita dalam keadaan apa, darurat, dalam keadaan susah, sing nulung pertama sekali siapa, Bu? Tetangga. Kita sakit sing nulung. Nah, kita mati sing ngubur. Nah, gitu. Nah. Jadi tetangga ini harus betul-betul apa? Kita hargai, kita hormati, jangan sampai kita putus hubungan dengan tetangga kita. Ada apa namanya, rizki, mungkin orang kita kolak sak piring umpamanya, kita antarkan pada tetangga. Tahab. Seringlah memberikan hadiah kepada tetangga, maka akan menjalin katresnanan. Jangan pamer terhadap tetangga kita. Dan tetangga kita seandainya mendapatkan suatu nikmat, mendapatkan rahmat, jangan iri. Karena kita sudah ngaji akad pagi begini Bu sekalian, insya Allah kita ini apa? Menjadi orang-orang yang paham agama, tafahum fiddin. Selama kita paham agama, kita dalam koridor, yaitu golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham dalam agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah akad pagi rahimakumullah. Kalau qalbun murabbitun tidak ada lagi, ya Ustaz, apalagi tul asumtu. Lebih baik kau diam saja, jangan banyak ngomong, jangan banyak Kenapa Pak? Maaf, ada kata-kata yang kadang-kadang kotor ya Pak. Jangan banyak bacot gitu Pak. Jangan banyak ngomong. Asumtu qalilun, asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah emas Pak. Diam itu adalah emas. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit yang bisa melakukan. Semua ngocos saya ngomong rak karu-karuan, sing bener sing salah persetan dicampur baur rak karu-karuan. Maka pun selama kita berbicara, yaitu apa yang kita ucapkan adalah zikir. Ketika kita diam adalah berpikir. Kita bekerja, kita lakukan suatu adalah beramal. Beramal. Lah, saat ini ya Ustaz, banyak orang yang tidak mau diam, semuanya mau ngomong, semuanya mau interupsi, semuanya mau mengatakan sesuatu. Tetapi yang kadang-kadang dikatakan, yang diucapkan itu adalah suatu hal-hal yang tidak pantas diucapkan. Kadang-kadang provokasi, kadang-kadang ucapan-ucapan fitnah, kadang-kadang ada ucapan iri, benci, dan dengki yang diucapkan. Susah sekali. Maka lebih baik kamu diam kalau sampai dapat 1, 2, 3, 4. Ini tidak ada, diam saja kamu. Diam adalah emas. Kita berbicara, kita bisa mengatakan sesuatu ketika apa yang kita ucapkan itu ada guna dan manfaat. Jangan sampai kita ngobrol mulai jam 7 sampai jam 2 malam. Ngobrol sing diceritain karuan ngalor ngidul karuan percuma. Maka kita ini wong tuwek tak kabeh Mbah, sekarang sepuh-sepuh. Ojo sampai kita tidurin sampai kemalaman. Paling tidak itu ya paling enggak jam-jam 10 ada juga mbahkung-mbahkung ini sudah jam pinten Mbah? Sare ini. Jam 9, jam 8. Jangan sampai mulai sampai ini supaya jam 2 iso saged wungu Mbah. Jam 2 saged bangun. Ngobrol HP lah, ini setan satu ini yang kurang ajar ini, kita pegang ini kadang-kadang apa mengganggu. Kadang muasik ibu-ibu ini Pak, orang mikir anak satu itu mungkin ganti popoke. Kemudian orang mikir saat ini mungkin kompor di sana sedang menyala ngejangan, sampai hangus anaknya sampai nangis-nangis. Cek metetengi HP. Metetengi HP ini. Maka pun ya kita tahu ya urusan kita dan kita mengerti tentang apa yang harus kita laksanakan dan tugas kita. Jangan sampai satu barang ini menjadi sesuatu yang lainnya menjadi masalah besar. Kompor menjadi kobong gara-gara nonton HP.
anaknya nangis jatuh dari tempat tidur gara-gara memperhatikan HP-nya. Dan anak-anak bisa kelaparan kadang-kadang memperhatikan HP, lupa segala-galanya, tidak mau memperhatikan itu semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada tul asumtu tadi, diam, jangan kita berbicara yang tidak ada manfaatnya. Jangan kita bisa mengatakan kalau kita tidak tahu sama sekali apa yang harus kita katakan. Tetapi kadang-kadang orang itu membuat bahasa, membuat suatu kata, membuat suatu narasi yang seakan-akan itu betul padahal tidak tahu. Ngomong tersebut adalah omongan buatan sendiri yang tidak ada dasar hukumnya. Itu akan bikin dosa mulut kita. Maka jagalah lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini nanti membawa dosa. Maka kalau lisan kita ini benar, kita dalam perjalanan ini senantiasa lurus. Semua anggota tubuh senantiasa bernasihat, wahai lisan, katakan yang benar. Jangan mengatakan yang salah. Gara-gara kesalahan kamu, kita semuanya akan menjadikan sengsara. Maka perkataan-perkataan yang kita katakan akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, kulit kita, hidung kita, mata kita yang dua, telinga kita yang dua, tangan kita yang dua, kaki kita yang dua, dan hati ini semua nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dalam keadaan menjaga ini semuanya, kita betul apa? Jaga yang benar-benar istiqomah. Jangan sampai kita jaga hanya sementara saja, tapi sampai akhir hayat. Lisan kita senantiasa kita gunakan untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ucapan zikir. Istighfar. Satu hari istighfar berapa kali? Bapak sekalian, Bu? 3 kali? 100 kali? Nah, monggo kita gunakan yaitu zikir istighfar. Kita gunakan dengan kalimah-kalimah tahlil la ilaha illallah. Kita gunakan yaitu kalimah-kalimah tasbih, zikir tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bil azim. Kita gunakan dan lain sebagainya dengan ucapan-ucapan zikir ini, Bu. Kalimah-kalimah yang senantiasa kita ucapkan dengan bismillah diawali, diakhiri dengan alhamdulillah. Dengan hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Dengan ucapan-ucapan zikir. Maka tul asumtu ini diam, jangan ngomong yang kotor, jangan ngomong yang membawa dosa, jangan ngomong yang membuat orang menjadi sakit. Lebih baik kita diam, dan diamnya adalah apa, Bu? Diamnya adalah berpikir. Yang kita ucapkan adalah zikir. Yang kita ucapkan adalah zikir. Yang kita katakan adalah zikir. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau sudah tidak ada itu, wahai Ustaz, apalagi tinggal satu, wahai murid-muridku, tinggal satu. Kalau itu sudah semua tidak ada lagi, apalagi yang dibanggakan, apalagi sudah ngocos saya di hidup ini, sudah ngomong banyak sekali tidak ada gunanya, ngibul sana ngibul sini tidak ada gunanya, apalagi ya Ustaz kalau sudah tidak ada lagi semuanya itu. Mautun hadirun, lek ora enek iku kabeh 1 2 3 4 5 ora enek kabeh, lebih baik mati, Pak. Ya wis goblok pisan. Hidup dunia ini bodoh sekali. Kemudian orang dididik telah mempunyai akhlak yang baik, kurang ajar, mungkar. Kemudian hatinya betul-betul hatinya yang keras. Sohibun wakun enggak punya, semuanya menjadi musuh-musuhnya. Kon meneng ora gelem ngomong terus enggak berhenti-berhenti, maka lebih baik mati. Ben sekalian, Pak. Nah, sekalian supaya apa? Tidak berdosa kepanjangan. Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yaitu orang tersebut diberikan oleh Allah usia yang panjang, dan usia yang panjang tersebut digunakan untuk
berbuat baik, beramal. Beramal. Dengan amal-amalnya ini bisa dilakukan dengan istiqomah. Biarpun sedikit, biarpun kecil, dilakukan dengan istiqomah. Biarpun dengan senyum, tapi senyumnya senyum yang yang manis. Jangan senyumnya kecut. Nah, jangan senyumnya itu cebleh. Jangan senyumnya pedes. Jangan senyumnya menyakitkan hati. Senyum yang manis. Maka resepnya kata Dokter Ahmad itu, senyumnya yang dilakukan oleh seseorang itu harus benar-benar ikhlas. Satu hari paling tidak 20 kali. Durasinya berapa, Bu? 20 detik. Saged? Ben cerah, Pak. Setiap hari dengan suami istri senyum saja. Nata jenengan pirsani, Mbah Kung lak suwehat mungkin. Nah, ibu-ibu tambah cantik nanti. Karena apa? Murah senyum. Senyumnya betul-betul ikhlas dan seger gitu. Di pokok rasanya hati itu tentram disenyumi begitu. Insya Allah kalau keluarga sudah demikian indah, Pak. Enak rasanya. Jangan mentantang saja, tetapi apa? Betul-betul akan menikmati sebuah apa? Hidup yang indah di dalam keluarga tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa syarrun nasi, ya, yang sejelek-jelek manusia apabila apa? Mantola umruhu, Allah berikan kepadanya usia yang panjang. Wasa'a amaluhu, tetapi sampai mati dia dalam keadaan mungkar, sampai mati dalam keadaan rusak, sampai mati dia dalam keadaan belum bertaubat pada Allah. Itulah sejelek-jelek manusia. Sejelek-jelek manusia yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang khairun nas, menjadi hamba Allah yang benar-benar baik. Nah, dengan baik ini kita berusaha untuk beramal, untuk melaksanakan, untuk menjalankan perintah Allah ini dengan sami'na wa ta'na. Insya Allah kehidupan kita akan indah. Jangan sampai kita ini dengan mautun hadir, dengan kematian ini, kematian yang kotor, kematian yang tidak baik, kematian yang benar-benar su'ul khotimah. Tetapi kita berusaha untuk kematian kita adalah husnul khotimah. Husnul khotimah. Akhirnya kita dapatkan apa? Benar-benar nikmat-nikmat di alam barzah, nikmat di alam kubur. Bapak Ibu ingkang hormati, kalau kita sekalian hidup di dunia ini, kita senantiasa hidup bersama Al-Quran, hidup kita akan indah, Pak. Hidup kita akan indah. Maka Al-Quran akan menjaga kita dari seluruh penjuru, mulai dari atas sampai bawah. Al-Quran akan senantiasa bersama kita mulai dari dunia sampai akhirat, menjadi sahabat di dunia, penolong kita di akhirat. Dan sholat yang kita lakukan benar-benar kita usahakan sholat yang sebenar-benarnya, jangan sampai sholat kita main-main. Sholat karena iman, mengharap ridhonya pun Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sampai sholat kita ini lari kemana-mana. Sebab ada orang yang sholat, tetapi sholat yang dilakukan itu adalah menjadikan dirinya masuk neraka. Karena apa? Selama dia menjalankan sholat bukan lillahi ta'ala, tetapi untuk yang lain, Maka selama kita menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, sholat akan menjaga kita, sekalian. Sholat akan menjaga kita dari atas kepala kita. Ketika malaikat akan menyiksa pada kita, sholat akan mengatakan, la qibala madkholun fi, tidak ada jalan yang bisa masuk dari kepala. Karena apa? Ini adalah temanku sewaktu di dunia dia menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari samping kiri, dari samping kanan kita, sedekah akan membela kita. Ketika si mayat disiksa, akan disiksa oleh malaikat, sedekah pun dia menjawab,
La qibala madkhulun fi, tidak ada jalan yang bisa masuk dari samping kanan. Karena sahabatku ini selama hidup di dunia adalah bersamaku. Dia senantiasa bersedekah. Senantiasa dia berinfak. Setiap Jumat dia memberikan kirim makanan ke masjid. Jumat Barkah, Jumat Barokah. Setiap akad pagi begini ngirim makanan ke akad pagi begini. Setiap subuh hari Jumat dia adakan bubur berkah subuh. Maka jangan kau siksa wahai malaikat. Dari samping kiri pun dia akan dijaga oleh puasa yang kita lakukan sekalian. Puasa pun akan mengatakan la qibala madkhul, ketika malaikat memeriksa, jangan engkau siksa wahai malaikat. Ini adalah temanku ketika dia hidup, dia bersamaku. Dia senantiasa berpuasa. Melaksanakan puasa, baik itu wajib maupun sunnah. Senin Kemis pripun? Istiqomah Bu, bahas kalian. Insya Allah. Yaumul Bid, insya Allah. Puasa wajib mesti, Ramadan pun mesti. Nah, kita lakukan. Kemudian puasa 10 Muharram yang kita lakukan dengan 10 Dzulhijjah, Arafah kita lakukan, akan membela kita. La qibala madkhulun fi, tidak bisa, tidak ada jalan yang bisa masuk dari samping kiri ini. Karena apa? Dia sewaktu hidup di dunia bersamaku, dia melaksanakan puasa dengan baik. Tidak bisa engkau siksa wahai malaikat. Dan amal soleh akan menjaga dari bawah kaki kita. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, kita jaga. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, kita pertahankan. Jangan sampai amal-amal itu menjadi kotor, amal itu menjadi rusak gara-gara niatan kita yang salah. Jangan sampai niat kita ini keliru di tengah jalan, tetapi istiqomah, tetap ikhlas dan lillahi ta'ala, mengharap ridha dari Allah. Sesuai dengan doa yang kita sama-sama ucapkan tadi. Wa amalanmu taqabbal. Wa amalan taqabbal. Ini yang kita jam berapa ini? Itu yang kita cari. Baskan rahimakumullah. Dan yang selanjutnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an akan senantiasa bersama kita. Melindungi kita dari atas kepala, samping kanan, samping kiri kita, dari bawah kaki kita. Al-Qur'an akan bersama kita. Mari, yuk. Mari sama-sama kita senantiasa kembali pada Allah, kembali pada Rasulnya, kembali pada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, agar hidup kita menjadi tentram dan enak. Dan kita hidup bersama agama dengan nasihat-nasihat agama yang saya sampaikan tadi, kita akan hidup yang indah. Kita akan hidup menikmati suatu kehidupan yang betul-betul sampai mati. Nah, kita dalam keadaan mati yang husnul khotimah. Sahabat kita yang kelima tadi sekalian, sholat, sedekah, puasa, amal soleh, dan Al-Quran adalah merupakan sahabat-sahabat kita di dunia. Ya, sahabat-sahabat kita di dunia, penolong nanti di akhirat. Apa Bu tadi? Satu, sholat. Yang kedua, sedekah, zakat, infak itu. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, amal sholat. Dan yang kelima apa? Al-Quran. Inilah sahabat-sahabat sejati kita di dunia. Dan yang akan menolong nanti adalah di akhir, akan penolong kita di akhir. Sahabat sejati di dunia, penolong kita di akhirat. Maka jangan sampai jauh dari sahabat-sahabat kita itu. Sholat kita lakukan dengan betul-betul yang sebaik-baiknya. Sedekah kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Puasa pun kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Dan semua amal-amal soleh yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan semua amalan-amalan ini akan mengantarkan kita ke akhirat dengan sebaik-baiknya. Bahkan sampai pada yang kelima adalah Al-Quran, senantiasa menjadi pedoman kita. Setiap hari kita baca, jangan sampai kita lupa membacanya. Dan jangan sampai kita kurang dari 100 ayat setiap hari membaca Al-Quran. Ojo sampai kurang dari 100 ayat. Lek kurang 100 ayat berarti golongannya met. Bahkum ada Pak.
Jadi setiap hari jangan sampai kurang dari 100 ayat, Bu. Nah, berapa ayat kira-kira? 100? 200? Sakjus? Nah, kita usahakan jangan sampai kurang dari 100 ayat setiap hari. Ya, jangan sampai kurang dari 100 ayat setiap hari. Kita baca Al-Quran, kita cinta Al-Quran sampai mati. Hidup bersama Al-Quran, mati sama Al-Quran. Dan Al-Quran akan mengantarkan kita sampai kepada alam barzakh dan menjaga kita di sana, kemudian mengantarkan kita sampai yaitu akhirat nanti, yaitu sampai mengantarkan sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran, itu hidup kita, mati kita bersama Al-Quran. Paham, Bu ya? Nah, 5 tadi diingat-ingat sahabat kita, ya. Apa yang saya katakan tadi, mari sama-sama kita bisa mengamalkan, bisa menjalankan, dan semoga ibu-ibu, bapak sekalian senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga kita semuanya keluarga yang benar-benar sakinah, mawadah, warahmah dan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabati Rasulullah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhal karimi wa azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa pasangan kami ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa tetangga-tetangga kami ya Allah, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samicun qaribun mujibud da'wati yautil hajah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'al ahlana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah takbir rahimakumullah, kadang sekedhik ingkang saged kula aturaken pangapunten saha kelebatan dan mugi-mugi kita sedaya tansah dipun paringi dening Allah tunggalipun istiqomah dan dipun paringi dening Allah tunggalipun ketetapan iman, dan Allah senantiasa memberikan kepada kita sekalian taufik dan hidayahnya, dan kita kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.